Terima kasih Anda kembali bersama kami di Suara Unggul Pilkada 2024. Kalau tadi bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas kita sudah memilah bagaimana hasil di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita akan lihat saatnya untuk Jakarta. Saya akan mengundang karena akan diumumkan oleh pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugroho yang sudah mendiskusikannya bersama dengan dua pemimpin redaksi Kompas.com dan juga Kompas, Harian Kompas. Mas Yogi sudah mendiskusikannya bersama-sama dan kita akan menanti bagaimana hasil dari hitung cepat Litbang Kompas ini. Nah, nampaknya pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugroho ini sudah bersiap. Kalau kita lihat mengancingkan jasnya, artinya sudah ada pengumuman yang bisa dibagikan kepada Anda penonton setia Kompas TV, terutama warga Jakarta. Kita akan tunggu bagaimana pengumuman dari hasil hitung cepat Litbang Kompas yang akan disampaikan langsung oleh pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugroho yang saat ini tengah melangkah masuk, sudah mendekat dan mengumumkan bagaimana hasil dari Jakarta. Selamat datang pemimpin redaksi Kompas TV, Mas Yogi. Ini menunggu saya sebagai warga Jakarta, Mas Yogi boleh dong sebelah kiri saya. Sebagai sesama warga Jakarta, Mas Yogi, ini adalah momen-momen yang paling membuat kita ini deg-degan karena krusial sekali. Karena tidak hanya bicarakan mengenai hari ini, kita bicara mengenai pemimpin 5 tahun ke depan. Tidak hanya mengenai Kompas TV, tidak hanya mengenai Nitya, tidak hanya mengenai Anda, Mas Yogi. Ini mengenai masyarakat Jakarta. Ya, betul. Bagaimana hasilnya? Sebentar, saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Sudah bisa diputuskan artinya, sudah bisa diumumkan? Sampai dengan pukul 15.39 itu sudah 70% sampel data masuk dari 400 TPS di Jakarta, sehingga bisa dipastikan datanya sudah stabil. Dan kita bisa lihat kalau dari perolehan suara tadi ada di angka untuk sementara pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 itu ini masih di angka 68,75 hingga pukul 15.30 tadi. Saya lihat bagaimana Anda mendiskusikannya dengan begitu seksama oleh pemimpin redaksi. Iya, karena dengan memang Harian Kompas kita masih menunggu rilis dari kawan-kawan Litbang Kompas untuk bisa memastikan bahwa angka ini stabil dan bisa dideklarasikan misalnya. Betul. Tapi perolehan angkanya adalah untuk di pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Ini kita lihat kan memang sengaja teman-teman Kompas TV mendesain supaya pergerakannya sesuai dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Kita mulai ini dari suara masuk berapa? 71,50%. Sorry, 73,50%. Artinya sebenarnya semakin kuat begitu ya, semakin stabil. 400 sampel data yang dijadikan TPS ya? TPS, ya betul. Kalau kita lihat ini sengaja dibedakan memang warnanya begitu ya. Kalau kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1 dulu, Mas Yogi, kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1 berwarna biru. Ini RK Suswono. Ridwan Kamil Suswono. Angkanya? Kita lihat 40,21%. Dan nomor 2 ini yang menurut saya kejutan. Darmakun. Pasangan independen. Kenapa? Karena sepanjang survei sebelum ada quick count hari ini atau hitung cepat hari ini, angkanya di kisaran 3-7%. Ini 10,48%. Dan kalau kita melihat pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, 49,31%. Artinya apa? Kalau kita bisa sebutkan bahwa ini angkanya stabil di atas 70%, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% per 1. 50+1 gitu ya. Artinya apa? Artinya melihat dari konfigurasi angka hitung cepat ini, bisa dibilang tidak ada satupun yang mencapai 50% plus 1. Belum ada yang memenuhi syarat. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar Pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Dan bisa dibilang Nitya, bisa dibilang ini
pasangan nomor urut 2 itu merusak pesta nomor 1 dan 3. Dalam konteks mencapai 50% plus 1. Oke. Karena yang tadinya hanya di elektabilitas 3%, ini sekarang menjadi 10,48. Jadi artinya kemungkinan besar ada 2 pasangan calon yang diambil masuk ke 10,48% ini. Seandainya masih di kisaran 3-7% seperti halnya survei-survei sebelumnya, pasti ada salah satu yang bisa menembus 50% plus 1. Ini yang ya selalu ada kejutan. Tetapi sekali lagi Nitya, jangan lupa bahwa ini adalah hasil hitung cepat yang menggunakan sampling, tapi juga dengan metodologi yang hati-hati. Betul. Pada akhirnya kita tetap harus menunggu ketetapan dari KPU. Tetapi, safe to say, untuk sekarang paling tidak dari hasil hitung cepat Litbang Kompas. Anda sebagai pemimpin redaksi Kompas TV sudah berdiskusi dengan pemimpin redaksi harian Kompas dan juga kompas.com. Bisakah kita mengatakan bahwa artinya Jakarta untuk saat ini akan melaju ke putaran kedua? Ya, dengan mengacu pada data atau sampel data yang masuk 70%, di atas 70%, dengan capaian angka dari paslon 1, 2, dan 3, belum satu pun yang menembus 50% plus 1, bisa dipastikan bahwa Jakarta akan masuk ke putaran kedua untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oke, apalagi ini sudah 1544, sudah masuk 75,25%, data yang masuk bertambah, walaupun oke lah, tadi kan marginnya dikatakan oleh Bang Besian sebagai peneliti senior Litbang Kompas, margin errornya hanya 1%. Kalaupun 1%, bisakah kemudian ini di pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, karena kan mereka 49,45%. Iya. Tetap tidak memenuhi 50 plus 1 artinya. Ya kan kalau sudah di atas 70% rasanya tidak akan ada perubahan signifikan. Kalaupun data masuk atau sampel masuk sudah sampai 100%. Itu yang kemudian tadi saya bisa menyampaikan bahwa hampir dipastikan. Bisa dipastikan bahwa Pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Karena mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% plus 1. Saya mencoba bayangkan bagaimana tadi Anda sebagai pamret Kompas TV kemudian juga berdiskusi dengan seksama dengan pamret dari harian Kompas dan juga pamret kompas.com. Anda terus memastikan bahwa oke lah, Litbang Kompas punya hitung cepat, tapi kita kan tetap harus menunggu hasil resmi dari tentu. KPU. Bahwa hitung cepat adalah bagian dari cara untuk mengawal demokrasi hasil pemilu, tetapi bagaimanapun secara formil, secara ketentuan undang-undang tetap harus mengacu kepada ketetapan KPU provinsi, kabupaten, kota setelah melalui sejumlah rangkaian pilkada nanti. Tapi paling tidak ada suatu prediksi begitu bahwa ini akan berlanjut ke putaran kedua. Masyarakat Jakarta akan menggunakan hak mereka untuk yang kedua kali di Pilkada Jakarta karena 40,10%, 49,43% ini tidak bisa dikatakan siapa yang unggul untuk sekarang dan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sekali lagi ini mengacu kepada ketentuan undang-undang bahwa syarat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih di daerah khusus Jakarta itu harus 50% plus 1. Sementara angka hitung cepat sekarang sudah sampling masuk lebih dari 76%, 40,14 untuk pasangan nomor urut 1, 10,44 untuk pasangan nomor urut 2, dan 49,44% untuk pasangan nomor urut 3 di Jakarta. Inilah bukti dari demokrasi. Betul. Dan saya tadi bilang kejutannya justru datang dari nomor urut 2. 10,43% tadi. Tadi di dalam ruangan kita guyon, ini yang merusak pesta untuk 1 dan 3 menembus 50% plus 1 adalah nomor urut 2. Karena di range survei itu hanya di kisaran 3-7%. Tapi itulah demokrasi. Itulah indahnya demokrasi. Jadi paling tidak warga Jakarta kalau melihat hasil hitung cepat Litbang Kompas bisa bernapas lega untuk sementara karena sudah ada bayangan, tetapi tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Jadi ini kata-kata yang tepat adalah unggul. Tapi kita tetap menunggu. Hitung cepat. Betul, secara hitung cepat ini adalah unggul. Pengumuman resmi adalah satu-satunya hasil yang harus Anda ikuti, warga Jakarta. Kami masih akan kembali dengan pantauan langsung karena biasanya kalau sudah hasil hitung cepat seperti ini keluar, Mas Yogi, ini akan
muncul respon dari para pasangan calon menanggapi hasil hitung cepat terutama dari Litbang Kompas. Terima kasih. Terima kasih Nitya. Pemret Kompas TV, Mas Yogi, karena ini Mantap. sudah paling tidak membuat hati saya yang deg-degan agak teredam sedikit sebagai sesama warga Jakarta kita akan nantikan. Boleh lah Jakarta paling ditunggu, tapi bagi Kompas TV hingga tengah malam nanti tidak hanya Jakarta, Betul. masih banyak provinsi lain yang akan dilaporkan oleh kawan-kawan Biro seluruh Indonesia. Jadi bahwa hari ini mungkin tadi kita menunggu Jakarta akan diumumkan dan sudah kita declare dengan perolehan suara sampel masuk 70% ke atas gitu. Tetapi Kompas TV juga akan melaporkan hingga tengah malam nanti sampai pergantian hari provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa dan juga di luar Jakarta. Baik, kalau begitu masih tetap bersama kami di Suara Unggul Kompas TV Pilkada 2024 untuk Anda.